Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik tentang kelainan atau penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia serta teknologi yang dapat mengatasi kelainan tersebut. Oke, di sini KD-nya adalah siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan atau penyakit fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian indikatornya atau tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi kelainan atau gangguan atau penyakit pada sistem gerak manusia serta siswa mampu menjelaskan atau mendeskripsikan apa saja teknologi yang dapat membantu kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, kamu di sini mengetahui apa saja kelainan pada sistem gerak serta teknologi yang dapat mengatasi kelainan tersebut. Oke, perhatikan peta konsep berikut ini. Nah, jadi secara umum guys, gangguan pada sistem gerak itu kita bagi dalam beberapa aspek, beberapa komponen, yaitu gangguan fisik atau mekanis, gangguan fisiologis atau gangguan sistem kerja, gangguan pada persendian atau artikulasi, gangguan pada tulang belakang, gangguan pada sistem otot, dan juga nanti ada gangguan pada tendon. Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita melihat atau merasakan sendiri gangguan atau kelainan pada sistem gerak kita. Gangguan ini terjadi tidak hanya saat kita melakukan gerakan tubuh yang salah saja, seperti cedera ketika berolahraga. Namun, lebih daripada itu, guys. Gangguan itu bisa terjadi karena adanya penyakit atau sebab yang lain. Gangguan atau kelainan itu bisa terjadi pada tulang atau rangka, otot, maupun sendi kita, dan dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa hal tadi, yaitu gangguan pada fisik, gangguan fisiologis, gangguan tulang belakang, infeksi pada sendi, otot, dan tendon. Nah, yang pertama guys, kita akan membahas tentang gangguan pada fisik atau gangguan mekanis, yaitu fraktura dan fisura. Fraktura artinya patah tulang, fisura artinya retak tulang ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah fisura atau retak tulang. Nah, fisura merupakan retaknya tulang pipa yang disebabkan karena kecelakaan atau accident. Retak tulang atau fisura ini pada anak-anak lebih mudah disembuhkan dibandingkan pada orang dewasa. Mengapa? Karena pada anak-anak masih terjadi pertumbuhan tulang dan tulangnya masih banyak mengandung zat perekat. Jadi sebetulnya fisura ini pada anak-anak lebih mudah disembuhkan daripada orang dewasa. Nah, ini gambarnya guys ya. Ini fisura, jadi ada retakan pada tulangnya. Ini sebetulnya nggak terlalu berbahaya, bisa disambung ya, bisa disambung. Nah, yang kedua adalah fraktura atau patah tulang. Nah, ini merupakan kelainan pada sistem gerak yang disebabkan karena kecelakaan juga guys. Nah, apabila terjadi patah tulang, maka akan terbentuk zona fraktura ya, yang runcing dan tajam sehingga menimbulkan rasa sakit karena pergeseran tulang dan akan menyebabkan pembengkakan atau pendarahan atau bleeding, guys. Nah, secara umum fraktura itu kita bedakan ke dalam beberapa macam, guys, yaitu ada patah tulang terbuka dan ada patah tulang tertutup ya. Ini terbuka, ini tertutup. Nah, kalau patah tulang terbuka yaitu apabila patahnya tulang sampai menembus otot dan kulit. Jadi guys, tulang ini dia mencuat keluar akan melukai bagian otot serta kulit kita. Namanya patah tulang terbuka atau fraktura terbuka. Sedangkan patah tulang tertutup kebalikannya. Apabila patahnya tulang tidak sampai menembus otot dan kulit. Jadi hanya ada di bagian dalam saja. Nggak sampai mencuat keluar menembus kulit dan otot kita. Nah, kemudian di sini guys ada juga beberapa tipe dari fraktura, yaitu simple fracture atau fraktura sederhana. Ini gambarnya guys. Ya, simple fracture atau fraktura sederhana yaitu tulang patah
tidak menyebabkan otot terluka. Berarti ini termasuk patah tulang tertutup ya. Yang kedua, green stick. Ini gambarnya guys, atau incomplete. Green stick yaitu patah sebagian dan tidak sampai memisah. Jadi hanya patah sebagian saja guys, dan dia nggak sampai terpisah. Termasuk juga patah tulang tertutup. Yang ketiga adalah comminuted ya. Comminuted ini merupakan pecah pada beberapa bagian, tidak sampai keluar dari otot, termasuk patah tulang tertutup. Selanjutnya ada spiral, yaitu patahnya memelintir seperti ini guys. Dia memelintir berbentuk spiral dan dia termasuk patah tulang tertutup juga. Kemudian transverse, yaitu patah di tengah-tengah tulang, nggak sampai menembus otot atau kulit, termasuk patah tulang tertutup. Kemudian compound, ini yang paling berbahaya guys. Nah, compound ini patah, tulangnya keluar sehingga membuat otot dan kulit menjadi robek. Ya, dia mencuat keluar. Nah, berarti compound ini termasuk patah tulang terbuka. Dan satu lagi, oblique. Ini gambarnya guys. Oblique ini patah membentuk sudut seperti ini, termasuk patah tulang tertutup. Nah, berarti di sini ada beberapa tipe dari fraktura. Ada patah tulang terbuka seperti compound, dan ada juga patah tulang tertutup seperti green stick, transverse, simple, oblique, comminuted, dan spiral. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas gangguan fisiologis pada sistem gerak pada manusia. Berarti ini berhubungan dengan fisiologis atau sistem kerja pada gerakan kita ya. Nah, yang pertama adalah rakitis. Nah, rakitis ini merupakan penyakit akibat kekurangan atau defisiensi dari vitamin D pada tulang, sehingga membuat kaki kita berbentuk seperti X atau O. Pernah kamu dengar istilah kaki letter X sama letter O? Pernah, Sir. Pernah. Nah, inilah maksudnya guys. Nah, jadi rakitis ini merupakan penyakit tulang di mana tulang kurang keras karena kekurangan vitamin D. Ya, akibatnya apa? Akibatnya tulang kaki seperti tibia dan fibula menjadi bengkok sehingga tampak membentuk huruf O atau X. Ini normal guys ya. Ini adalah kaki normal, nggak mengalami gangguan. Kalau ini dia mengalami kaki bengkok membentuk huruf O atau letter O, dan ini adalah kaki membentuk huruf X atau letter X. Ini namanya adalah rakitis guys. Nah, rakitis ini dapat pula menyebabkan penyakit pada dada, yaitu batang tulang belakang akan memendek. Ya. Nah, kemudian mikrosefalus. Mikro artinya kecil, cephalus artinya kepala. Nah, berarti di sini mikrosefalus yaitu kepalanya kecil karena pertumbuhan tulang tengkorak terhambat akibat kurangnya zat kapur saat pembentukan tulang tengkorak pada waktu bayi. Akibatnya dapat berdampak pada gangguan mental. Nah, berarti di sini terjadi hambatan pada pertumbuhan tulang tengkoraknya, guys. Nah, jadi ada mikrosefalus, ada makrosefalus. Kalau mikrosefalus itu tulang tengkoraknya terhambat mengalami pertumbuhan sehingga ukuran kepala itu lebih kecil. Sedangkan makrosefalus kebalikannya guys, kepalanya besar. Kenapa bisa makrosefalus? Karena adanya timbunan cairan pada otak sehingga ukuran kepala lebih besar. Jadi normalnya ini adalah kepala kita, kepala dengan ukuran normal, sedangkan ini adalah penderita mikrosefalus, yaitu ukuran kepalanya lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah akromegali. Nah, apa itu akromegali, guys? Akromegali adalah penyakit di mana tulang pipa menebal, kemudian akibat kelebihan hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan. Nah, kemudian selanjutnya adalah osteoporosis. Pernah mendengar osteoporosis? Pernah, Sir. Pernah. Kira-kira apa nama lainnya? Osteoporosis. Pengeroposan tulang. Bagus, pengeroposan tulang. Nah, di sini guys, terdapat perbedaan yang nyata antara tulang normal dengan tulang yang mengalami pengeroposan atau pada penderita osteoporosis. Nah, di mana osteoporosis ini merupakan kondisi tulang yang rapuh dan dapat patah karena kekurangan kalsium. Jadi kita harus senantiasa mengonsumsi
makanan atau minuman yang mengandung kalsium. Bukan hanya susu saja guys, tapi juga bisa kita konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Misalnya apa? Tempe, kacang kedelai, tahu ya. Jadi kita bisa mengonsumsi kalsium itu agar tulang kita tetap kokoh dan tidak mudah patah atau tidak mudah mengalami pengeroposan. Namanya adalah osteoporosis. Nah, selanjutnya gangguan fisiologis yaitu osteomalacia, ya. Nah, osteomalacia yaitu terjadinya kelambatan proses osifikasi atau proses penulangan pada saat bayi, guys. Jika telah dewasa, biasanya akan menimbulkan pembentukan kaki yang bertipe O atau X. Jadi sebetulnya osteomalacia itu hampir sama juga dengan rakitis tadi ya. Bisa menyebabkan seseorang memiliki bentuk kaki bertipe O atau X. Nah, osteomalacia adalah kondisi di mana tulang tidak dapat mengeras sehingga rentan untuk bengkok atau bahkan patah. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan atau defisiensi vitamin D, kalsium atau fosfor yang dibutuhkan untuk proses pengerasan tulang atau osifikasi tadi. Osteomalacia terjadi pada orang dewasa. Bila kondisi ini pada anak-anak namanya adalah rakitis. Nah, rakitis itu adalah kondisi di mana terjadi pada anak-anak guys, yaitu tipe kakinya O atau X, sedangkan pada orang dewasa namanya adalah osteomalacia. Nah, jadi kamu bisa membedakan antara osteomalacia dan rakitis ya guys. Nah, kemudian guys, penderita osteomalacia ini juga dianjurkan atau direkomendasikan untuk berjemur di pagi hari. Karena apa? Karena paparan matahari itu dapat membantu produksi vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, osteomalacia dapat dicegah dengan memenuhi kebutuhan vitamin D. Oleh sebab itu, dianjurkan juga untuk memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, seperti minyak ikan, telur, sereal, roti, susu, atau yogurt. Jadi selain berjemur di pagi hari, kita juga bisa mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D ya guys, agar tulang kita tidak mengalami pembengkokan atau kerusakan yang parah. Oke. Nah, selanjutnya adalah TBC tulang belakang ya atau TB tulang. Nah, TBC tulang atau TB tulang akibat pengaruh penyakit TBC atau tuberkulosis sehingga tulang menjadi rusak dan membusuk, guys. TBC tulang dikenal juga dengan nama penyakit POTS. Jadi, TBC tulang itu sama juga dengan penyakit POD ya atau POD disease, yaitu TBC yang terjadi di luar paru-paru di mana menjangkiti tulang belakang. Nah, penyakit ini umumnya menginfeksi tulang belakang pada area toraks atau pada wilayah dada bagian belakang yang terletak di bagian bawah dan vertebra lumbalis yaitu pinggang belakang bagian atas guys. Ini gambarnya. Ini setelah di ronsen ya. Nah, TBC tulang belakang atau penyakit POD tadi terjadi akibat menyebarnya bakteri tuberkulosis dari paru-paru ke tulang belakang hingga ke bagian keping atau sendi yang ada di antara tulang belakang. Nah, kondisi ini menyebabkan matinya jaringan sendi dan memicu kerusakan pada tulang belakang. Ya, nah sehingga akibatnya tulang jadi rusak dan membusuk. Oke. Nah, selanjutnya adalah nekrosis avaskular ya atau nekrosa. Nah, nekrosis avaskular yaitu matinya sel-sel tulang yang disebabkan oleh kerusakan periosteum yang bertugas membangun sel-sel tulang. Avaskular nekrosis ini guys adalah kondisi matinya jaringan tulang karena kekurangan pasokan darah. Meski umum terjadi pada orang yang berusia lebih dari 30 tahun, kondisi ini sebetulnya bisa dialami oleh siapa saja guys, dari segala usia, dari anak-anak hingga dewasa sampai lanjut usia atau lansia. Nah, pada tahap awal, avaskular nekrosis umumnya tidak menunjukkan gejala. Namun seiring waktu, sendi yang terkena gangguan ini akan terasa nyeri saat kita gerakkan. Ketika kondisi sudah semakin parah, sendi dapat terasa nyeri meski tidak kita gerakkan. Jadi kalau kita diam aja guys, itu akan nyeri, apalagi kita gerakkan sendi-sendi kita. Oke. Nah, selanjutnya adalah penyakit polio. Siapa sih yang nggak tahu penyakit polio?
Bahkan pas kita masih kecil atau di SD dulu, kita diberikan suntikan vaksinasi kan guys, imunisasi polio. Nah, jadi polio ini adalah penyakit di mana kondisi tulang menjadi lumpuh layu karena infeksi virus polio. Ya, karena adanya infeksi dari virus polio. Nah, virus tersebut masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Penyebaran virus polio ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan tinja atau kotoran dari penderita polio atau melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi virus polio. Nah, virus ini juga dapat menyebar melalui percikan air liur atau saliva ketika penderita batuk atau bersin, namun lebih jarang terjadi. Oke, jadi lebih sering terjadi pada kontak langsung terhadap makanan atau minuman serta tinja ya. Nah, berdasarkan gejala yang muncul guys, polio dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan atau non-paralisis, dan polio yang menyebabkan kelumpuhan atau paralisis. Jadi yang parah adalah polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan, sehingga seseorang nggak bisa bergerak atau hanya berada di atas kursi rodanya saja guys. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas gangguan pada tulang belakang ya guys. Nah, di sini ada 4 jenis, yaitu lordosis, ini gambarnya ya, lordosis, kemudian kifosis, ini dia bentuk tulang belakangnya atau vertebranya, dan skoliosis. Ya, jadi bisa kamu bedakan antara tulang belakang normal, penderita kifosis, lordosis, dan skoliosis. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, lordosis yaitu tulang punggung melengkung ke bagian depan, guys. Nah, di sini tulang belakangnya melengkung ke bagian depan. Kemudian kifosis ini tulang punggungnya melengkung ke bagian belakang. Ini ya, kamu lihat tanda panahnya, guys ya. Kalau tulang punggungnya melengkung ke bagian belakang, namanya adalah kifosis. Kalau di sini tanda panahnya menunjukkan tulang belakangnya melengkung ke bagian depan, atau persis di bagian pinggang, dia termasuk lordosis. Sedangkan skoliosis yaitu tulang belakang membentuk huruf S, samping kanan atau samping kiri. Oke, nah lebih jelasnya, agar kamu nggak salah membedakan apa itu lordosis, kifosis, maupun skoliosis, gampang aja guys. Lordosis di sini D kan guys. Kalau dia lordosis D, berarti dia melengkung ke depan. D depan. Kalau kifosis, di sini kamu lihat kata kuncinya K. Kifosis K, belakang K. Ya, jadi itu kifosis adalah melengkung ke bagian belakang. Skoliosis huruf S kan? Jadi dia membentuk huruf S samping kiri atau samping kanan agar tidak terbalik. Kamu membedakan antara ketiga gangguan duduk ini atau gangguan tulang belakang. Nah, satu lagi guys, di sini ada subluxasi. Ini adalah tulang belakang yang normal. Ini adalah tulang belakang dari penderita subluxasi. Subluxasi yaitu gangguan atau kelainan yang terjadi pada daerah vertebra leher sehingga posisi kepala mengalami perubahan menjadi ke arah kiri atau ke arah kanan. Oke, bisa dibedakan ya perbedaan antara tulang belakang atau vertebra orang normal sama yang menderita subluxasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada persendian atau artikulasi. Ya, kita bahas satu persatu guys. Yang pertama adalah dislokasi. Nah, dislokasi merupakan keadaan atau kondisi di mana sendi bergeser dari kedudukan semula karena ligamen atau jaringan penggantung mengalami kerusakan guys. Nah, dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Nah, semua persendian yang ada di tubuh kita dapat mengalami dislokasi, terutama saat terjadi benturan akibat kecelakaan berkendara atau terjatuh ketika berolahraga. Nah, keseleo atau terkilir, Bapak rasa semua orang pernah mengalami gangguan ini guys ya, bisa terkilir atau keseleo. Nah, apa itu? Nah, keseleo atau terkilir terjadi akibat gerakan mendadak yang tak terbiasa dilakukan yang dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat dan disertai dengan pembengkakan. Ya.
Nah, keseleo atau terkilir adalah cedera yang terjadi pada ligamen, otot, atau jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang atau tendon. Kondisi ini umumnya terjadi pada area yang aktif bergerak, misalnya pada pergelangan kaki atau belakang paha. Nah, ligamen, otot, dan tendon berfungsi untuk menjaga kestabilan pergerakan. Pada kondisi keseleo atau terkilir ini, guys, salah satu atau mungkin ketiganya mengalami peregangan yang berlebihan atau bahkan robekan. Nah, akibatnya gerakan menjadi terbatas dan kurang stabil. Nah, sehingga dapat menimbulkan gejala yang bervariasi tergantung pada tingkat keparahannya. Bisa mengalami nyeri, kemudian sama sekali tidak mengganggu pergerakan, atau jangan-jangan bisa sampai parah, sehingga bisa membuat kita mengalami mati rasa, serta bisa mengganggu pergerakan kita ya. Jadi ini harus kita obati, harus kita atasi. Nah, selanjutnya adalah ankylosis spondylitis. Nah, yaitu gangguan persendian di mana tulang nggak dapat digerakkan lagi. Nah, ankylosis spondylitis ini merupakan peradangan atau inflamasi kronis yang dapat menyebabkan menutupnya celah antar ruas tulang belakang. Gangguan ini dapat membuat penderitanya menjadi bungkuk, ya, menjadi bungkuk. Tulang belakang terdiri dari beberapa ruas tulang yang dihubungkan oleh bantalan tulang yang lunak. Nah, pada penderita penyakit ankylosis ini, guys, celah bantalannya melebur menjadi tulang sehingga tulang belakang hilang kelenturannya atau enggak lentur lagi, guys, menjadi keras. Nah, kondisi ini akan mengubah postur tubuh penderitanya menjadi bungkuk. Ini biasanya dialami oleh orang tua atau lansia, atau juga bahkan ada penderita anak-anak atau orang dewasa yang sudah mengalami ankylosis. Kenapa? Karena di situ bantalannya sudah tidak lentur lagi, sudah mengalami pengerasan ya. Oke, selanjutnya adalah memar. Nah, Bapak rasa semua orang pernah mengalami memar ya, guys. Nah, memar disebabkan karena adanya kerusakan pada selaput sendi yang menyebabkan sendi bergeser. Memar atau lebam umumnya terjadi ketika tubuh terbentur sesuatu secara kuat. Namun beberapa orang dapat mengalami memar atau lebam hanya karena benturan yang ringan saja atau bahkan nggak kena benturan sama sekali. Ya, kenapa? Karena mungkin kulitnya sangat sensitif sehingga kalau dia tidak terbentur atau hanya ringan saja langsung merah, ya, langsung mengalami lebam pada bagian kulitnya. Nah, memar terjadi ketika pembuluh darah kecil pecah sehingga sel-sel darah yang ada di dalamnya merembes keluar dan mengendap di bawah permukaan kulit. Hal ini menyebabkan timbulnya warna kemerahan atau keunguan pada kulit kita. Nah, secara alami guys, sel trombosit dalam darah akan bekerja sama dengan faktor pembekuan darah untuk membentuk gumpalan guna menghentikan pendarahan ini. Kemudian sel-sel darah akan diserap kembali oleh tubuh secara perlahan dan memar pun akan memudar. Nanti kita akan belajar tentang mekanisme pembekuan darah ya guys. Nah, itu untuk materi selanjutnya tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran. Oke, selanjutnya adalah rematik atau disebut juga dengan rheumatoid arthritis. Nah, rematik merupakan penyakit autoimun yang berakibat peradangan kronis dan rasa nyeri yang sangat hebat pada sendi kita. Nah, rheumatoid arthritis atau rematik merupakan peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Itulah yang disebut dengan penyakit autoimun, imun tubuh kita yang menyerang tubuh kita, guys. Ya, sama seperti penyakit lupus ya. Jadi itu adalah penyakit yang dapat menyerang sistem imunitas kita sendiri. Nah, radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi, serta sendi terasa kaku. Nah, rematik lebih sering diderita oleh wanita, terutama wanita yang berusia antara 40 hingga 60 tahun, dan biasanya terjadi simetris pada sendi yang sama di kedua sisi tubuhnya. Oke, selanjutnya adalah osteokondritis dissecans ya. Nah, ini merupakan suatu penyakit di mana masalah persendian yang terjadi saat tulang yang terletak di bawah tulang rawan
atau kartilago mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh kurangnya aliran darah. Selanjutnya adalah carpal tunnel syndrome. Ya. Nah, ini merupakan penyakit sendi yang disebabkan oleh adanya tekanan pada saraf median. Ini gambarnya, guys. Ini adalah ilustrasi gambar pada penyakit carpal tunnel syndrome. Oke. Nah, kemudian bursitis. Ini ya guys ya, bursitis. Jadi di siku ini ada benjolan guys, ada pembengkakan. Nah, bursitis terjadi saat bursa mengalami peradangan atau inflamasi pada bahu, siku, dan pinggul. Cenderung muncul pada persendian yang sering melakukan gerakan yang berulang. Misalnya lagi olahraga, lagi jemur pakaian, atau kamu melakukan kegiatan yang berulang-ulang, itu dapat mengalami peradangan pada bahu kamu, siku kamu, atau pinggul kamu. Ya, apabila bursanya mengalami peradangan. Nah, kemudian di sini ada juga penyakit lupus, guys. Ini gambarnya ya. Nah, lupus ini juga termasuk penyakit autoimun, ya. Lupus merupakan penyakit kronis yang menyebabkan peradangan atau inflamasi pada kulit, persendian, hingga organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Di sini ada mengalami kemerahan ya atau ruam-ruam pada kulit wajah, pada bagian dada, telapak tangan, dan sebagainya. Oke, kemudian ada artritis, yaitu peradangan pada sendi. Nah, kalau ini guys, artritis ini kita bedakan ke dalam 6 bagian, yaitu ada artritis eksudatif, yaitu peradangan yang terjadi pada sinovial sehingga menimbulkan rasa ngilu pada saat digerakkan. Kemudian artritis sika, yaitu berkurangnya minyak sinovial pada rongga sendi yang disebabkan oleh virus, misalnya HIV. Ya. Kemudian osteoartritis, yaitu artritis yang disebabkan oleh penipisan kartilago atau tulang rawan sehingga gerak sendi jadi terganggu. Kemudian gout artritis, yaitu artritis atau peradangan sendi yang disebabkan karena kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat dalam sendi. Jadi penyakit gout ini sama juga dengan penyakit asam urat, guys. Kenapa? Karena banyaknya akumulasi atau penimbunan asam urat di dalam sendinya, ya, sehingga susah untuk digerakkan atau sangat sakit sekali kalau digerakkan. Kemudian septic arthritis terjadi karena adanya luka terbuka yang memudahkan bakteri masuk ke dalam tubuh dan menyerang persendian. Dan terakhir adalah psoriasis arthritis, yaitu jenis peradangan sendi yang menyerang penderita psoriasis yang ditandai dengan pembengkakan, rasa sakit, dan kekakuan atau stiffness pada sendi. Ya, jadi ada beberapa macam gangguan pada persendian kita. Oke, selanjutnya adalah gangguan otot ya sebagai alat gerak aktif ya. Nah, di sini ada beberapa gangguan atau penyakit pada sistem otot yaitu atrofi ya. Nah, atrofi merupakan suatu kondisi mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Atrofi otot adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. Nah, kondisi ini umumnya terjadi apabila otot tersebut lama tidak digerakkan. Misalnya apa? Akibat gangguan saraf yang menyebabkan kelumpuhan atau paralisis. Nah, untuk mengatasi atrofi ini, guys, perlu diketahui dulu ada beberapa jenis dari atrofi yang terjadi dan apa penyebabnya. Nah, ketika terjadi atrofi otot, bentuk tubuh dapat mengalami perubahan. Misalnya, salah satu area tubuh menjadi lebih cekung karena ototnya mengecil atau terlihat tidak simetris. Misalnya, salah satu lengan atau tungkai terlihat lebih kecil daripada lengan atau tungkai yang lainnya. Nah, ini gambarnya guys, seperti ini ya. Nah, atrofi otot. Nah, di sini terjadi pengecilan otot ya, sehingga kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Inilah ilustrasi dari atrofi otot. Nah, yang kedua adalah hipertrofi. Ini kebalikannya. Kalau atrofi dia ototnya mengecil, kalau hipertrofi ototnya yang membesar, guys. Ya. Nah, jadi hipertrofi merupakan kebalikan dari atrofi, yaitu otot menjadi lebih besar dan lebih kuat.
Nah, hipertrofi ini dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan seperti bekerja dan berolahraga. Contohnya kita temukan pada siapa guys yang memiliki hipertrofi? Pada binaragawan. Jadi binaragawan atau atlet atau yang suka nge-gym atau suka olahraga keras biasanya ototnya membesar ya atau mengalami pengerasan. Namanya adalah hipertrofi. Ini lebih ke arah positif ya guys, karena untuk membentuk massa tubuh yang kuat serta otot yang membesar. Nah, selanjutnya kita bahas distrofi. Nah, distrofi merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah, kehilangan massa dan kehilangan fungsinya. Ini contohnya guys, distrofi. Nah, di sini seorang anak. Nah, di sini ada anak yang menggunakan tangannya untuk bisa mendorong lututnya agar bisa berdiri, guys. Jadi merangkak, ya kan, merangkak. Kemudian dia menggunakan bagian tangannya, guys, ya, untuk membantu agar dia bisa bergerak sampai akhirnya seperti ini, ya. Namun di sini dia pergerakannya tidak normal lagi, guys. Ya, namanya adalah distrofi. Nah, selanjutnya adalah hernia abdominalis. Hernia atau biasa kita kenal dengan turun berok ya. Turun berok itu bahasa Indonesianya atau bahasa enggak bakunya. Kalau bahasa medisnya adalah hernia abdominalis. Apa itu? Nah, ini gambarnya guys ya. Ini dia, hernia abdominalis. Nah, hernia abdominalis terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, hernia atau turun berok adalah kondisi yang terjadi ketika organ dalam tubuh menekan dan mencuat melalui jaringan otot atau jaringan ikat yang ada di sekitarnya yang lemah. Nah, jaringan ikat tubuh seharusnya cukup kuat untuk bisa menahan organ yang ada di bagian dalamnya agar tetap berada pada posisinya masing-masing. Namun, beberapa hal menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menahan organ dan mengakibatkan hernia. Ya, seperti itu. Nah, berarti di sini dinding otot perutnya robek guys atau sobek sehingga usus itu turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, selanjutnya adalah tetanus, yaitu otot yang terus-menerus berkontraksi akibat serangan bakteri dari Clostridium tetani. Ya, nah tetanus adalah kondisi kaku dan tegang yang ada di seluruh tubuh akibat infeksi dari bakteri. Kaku dan tegang seluruh tubuh ini terasa menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian. Nah, gejala tetanus akan muncul dalam 4-21 hari setelah mengalami infeksi. Untuk mencegah penyakit tetanus, seseorang bisa melakukan vaksinasi tetanus atau mendapatkan anti tetanus apabila terdapat luka. Nah, waktu kamu di SD juga pernah disuntik ya guys, pernah divaksinasi tetanus. Ya. Oke, ini gambarnya guys, tetanus. Jadi ada paku berkarat atau ada paku yang mengalami korosi, kemudian tiba-tiba terpijak kita. Nah, sebetulnya guys, di bagian paku ini ada yang namanya bakteri Clostridium tetani yang dapat menyebabkan gangguan pada bagian otot ini, ya, otot di bagian telapak kaki kita. Oke, next ada myasthenia gravis. Oke, apa itu? Myasthenia gravis merupakan penyakit atau gangguan di mana melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Myasthenia gravis merupakan penyakit di mana melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot. Pada awalnya guys, penderita penyakit ini akan terasa cepat lelah setelah melakukan berbagai macam aktivitas fisik, tetapi keluhan akan membaik setelah beristirahat. Nah, gangguan saraf dan otot ini disebabkan oleh autoimun, yaitu kondisi ketika sistem antibodi malah menyerang tubuh orang itu sendiri. Nah, penyakit ini dapat dialami oleh siapa saja, laki-laki, perempuan, anak-anak hingga dewasa bisa dialami. Nah, namun kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita berusia 20 sampai 30 tahun dan pria berusia di atas 50 tahun. Nah, gejala myasthenia gravis ini diawali dengan gangguan penglihatan seperti
penglihatan kabur atau ganda, kemudian akibat melemahnya otot-otot mata. Nah, salah satu atau kedua kelopak mata juga bisa turun, disebut dengan ptosis. Nah, ini gambarnya guys. Di sini kan ada ya bagian otot kelopak matanya yang turun guys. Ini guys namanya adalah ptosis ya. Jadi melemahnya otot-otot mata di mana salah satu atau kedua kelopak mata juga bisa turun ya, namanya adalah miastenia gravis. Oke, selanjutnya adalah kaku leher. Ini biasa dialami oleh semua orang ya guys. Nah, kaku leher terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Leher menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Ini contoh gambarnya guys, kaku leher atau stiffness. Selanjutnya ada juga kram atau kejang otot ya. Nah, kram atau kejang otot terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kram juga dapat terjadi karena cuaca dingin atau gejala tidak seimbang antara air dan ion yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kram otot, baik yang terjadi pada area kaki atau bagian lainnya, merupakan kontraksi atau menegangnya otot dengan kuat dan secara tiba-tiba. Nah, kram bisa berlangsung selama beberapa detik, guys, hingga beberapa menit, dan umum terjadi pada bagian kaki, atau di bagian betis, atau di bagian lutut, ya. Nah, kram kaki pada malam hari seringkali mengenai otot betis. Ya, dan biasanya terjadi ketika kamu baru saja tertidur atau baru terbangun. Oke, namanya adalah kram otot atau kejang otot. Nah, selanjutnya adalah miopati kongenital. Ya, ini gambarnya guys ya. Miopati kongenital. Apa itu? Nah, ini merupakan kelainan bawaan atau genetik yang ditandai dengan perkembangan kemampuan motorik yang terlambat, serta ada di sini kelainan pada bentuk wajah dan otot rangkanya. Ini gambarnya guys. Di sini lehernya membengkok ya guys, membengkok. Kemudian di sini tungkai bagian atas ini mengalami penyusutan ya guys, sangat kurus sekali seperti ini. Ini termasuk kelainan genetik ya atau bawaan. Oke, selanjutnya adalah dermatomiosis, yaitu kelainan otot berupa radang, berupa kelemahan otot dan ruam pada kulit. Ini contohnya guys. Di sini ada ruam-ruam merah pada bagian kulit di bagian atas tangannya guys ya. Di ibu-ibu jari juga seperti ini. Oke, selanjutnya adalah myositis ossificans, yaitu benjolan yang disebabkan terbentuknya tulang pada jaringan otot. Nah, ini gambarnya. Jadi ada benjolan. Ya. Oke, selanjutnya adalah stiff person syndrome atau stiff man syndrome, SPS atau SMS, yaitu penyakit otot yang ditandai dengan kekakuan dan kejang-kejang sehingga mengakibatkan gangguan mobilitas dan keseimbangan. Ini ilustrasi gambarnya, guys. Ini adalah tulang belakang normal, ini adalah tulang belakang yang mengalami kelebihan, guys. Ya, mengalami pembengkokan sehingga dapat mengganggu mobilitas dan keseimbangan tubuh kita. Dan terakhir adalah polymyositis, yaitu jenis penyakit berupa peradangan atau inflamasi pada beberapa otot rangka. Ya, ini contoh gambarnya guys. Polymyositis. Jadi ini adalah otot sehat yang ditunjukkan warna merah ini adalah otot yang mengalami kelemahan atau yang mengalami polymyositis. Jadi ada beberapa contoh gangguan atau kelainan pada otot kita. Nah, yang terakhir adalah gangguan pada tendon. Di sini ada beberapa contoh ya guys. Yang pertama adalah tendinitis, yaitu radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke bagian tulang atau disebut dengan tendon bengkak parah. Terjadi di pergelangan tangan, kaki, siku, bahu, dan lutut. Nah, ini adalah tendinitis guys ya. Jadi radang pada tendon. Ya, peradangan pada tali jaringan ikat tebal yang mengikat otot pada tulang ya atau pada tendon kita. Ini lebih jelasnya di sini ada
peradangan atau inflamasi yang cukup parah di bagian tendon. Nah, yang kedua adalah tennis elbow. Nah, tennis elbow merupakan kondisi yang bisa menyebabkan rasa sakit di sekitar siku tangan. Kondisi ini muncul setelah penggunaan otot dan tendon pada lengan secara berlebihan sehingga menyerang persendian pada siku, guys. Nah, di sini ada tennis elbow, ada golfer's elbow. Nah, kalau tennis elbow itu biasanya terjadi di bagian siku tangan. Jadi kalau orang main tenis itu biasanya lebih banyak menggunakan bagian tangan, ya guys, di bagian sikunya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada bagian sendi sikunya. Nah, tennis elbow ini juga disebut dengan lateral epicondylitis yang dapat menyebabkan nyeri atau luka atau rasa sakit di bagian luar elbow atau di bagian siku, ya. Nah, sedangkan golfer's elbow ini biasanya dialami oleh pemain golf, ya, atau biasa kita sebut dengan medial epicondylitis, yaitu dapat menyebabkan rasa nyeri atau sakit di bagian dalam siku. Jadi bedanya adalah kalau tennis elbow terjadi di luar siku, kalau golfer's elbow terjadi di dalam siku. Oke. Nah, selanjutnya adalah cedera tendon Achilles atau Achilles tendinitis, terjadi setelah tendon berulang kali mengalami kerusakan atau robek akibat penggunaan yang berlebihan maupun bagian dari proses penuaan. Kalau kamu berjalan jauh, ya kan, menggunakan anggota gerak bagian bawah, kamu jalan terus, nggak ada istirahat, dapat menyebabkan peradangan pada tendon Achilles kamu. Atau akibat penuaan, sudah tua, otomatis tendonnya akan mengalami penurunan fungsi kerja atau fisiologisnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah trigger finger. Ini gambarnya, guys. Nah, trigger finger merupakan kondisi atau keadaan saat salah satu dari jemari tangan kamu mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan saat sedang tertekuk, ya. Jadi di sini misalnya jari bagian manisnya dia mengalami penekukan, ditekuk, ya. Dan ini biasanya kaku, sangat sakit apabila kita luruskan kembali. Ini biasa juga dialami oleh orang-orang yang sering menulis, ya, nulis, kemudian banyak menggunakan tangan tanpa ada istirahat, sehingga dapat menyebabkan kekakuan pada salah satu jari tangannya, sehingga susah untuk digerakkan atau sakit, ya guys. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, sekarang kita bahas teknologi yang dapat membantu atau mengatasi penyakit atau gangguan pada sistem gerak manusia, guys. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah penyembuhan pada patah tulang atau fraktura. Nah, di sini ada 3, guys. Nah, penyembuhan pada patah tulang ada pemasangan gips, ada pembedahan internal, dan ada juga penarikan. Nah, kalau pemasangan gips ini merupakan bahan kapur, ya, bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Nah, atau biasa kita sebut dengan pembidaian. Nah, jadi guys, pembidaian merupakan bagian dengan cara menempatkan benda keras yang ada di sekeliling tulang yang patah. Nah, di sini ada gips atau bahan yang keras untuk menyangga agar tulang tersebut bisa menyatu kembali, guys, atau tidak makin patah, tidak makin bergeser gitu, ya. Jadi harus ada disangga dengan gips ini. Oke. Yang kedua adalah pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam, ya. Ini kan namanya batang logam, guys, ya. Nah, batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Jadi guys, ini adalah ilustrasi tulang yang patah yang sudah dilihat menggunakan ronsen, ya. Tulang yang patah ini namanya patah tertutup, ya guys. Nah, kemudian agar bisa nyambung yang bagian patah ini, makanya dikasih yang namanya batang logam atau plat logam agar tulangnya bisa menyatu kembali atau tersambung kembali. Atau namanya adalah internal surgery, pembedahan internal. Nah, yang ketiga adalah penarikan, yaitu menggunakan beban, ya, seperti ini, guys, beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformitas serta mempercepat penyembuhan pada tulang yang patah tadi, guys. Ya, jadi di sini ada pakai gips, ada pakai plat logam, dan bisa menggunakan penyangga
atau penarik tulang yang patah ya. Nah, yang kedua adalah penyembuhan kanker atau tumor tulang. Di sini bisa menggunakan kemoterapi, bisa radioterapi, atau bisa menggunakan operasi. Nah, kalau kemoterapi ini biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel-sel kanker pada tulang tersebut. Jadi menggunakan obat-obatan atau medikasi ya guys. Ini risikonya atau efek sampingnya bisa membuat rambut menjadi rontok ya. Kemudian radioterapi, yaitu pengobatan kanker dengan menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, sinar gamma, atau partikel-partikel yang lain. Nah, kemudian operasi bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang atau bagian tumornya itu dioperasi atau diangkat ya. Jadi bisa menggunakan kemo, radioterapi dan operasi lokal saja. Ini biasanya kalau memang parah sekali harus bius total atau anestesi lokal. Tetapi kalau hanya terjadi di bagian tertentu saja, misalnya tumornya hanya ada di bagian tungkai kaki dan tidak menyebar ke tempat lain, maka hanya dibius lokal atau anestesi lokal ya guys. Nah, kemudian di sini ada juga teknologi yang namanya pergantian sendi. Nah, ini dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan menggunakan logam, guys. Ya. Nah, bonggol sendi diganti dengan logam campuran. Nah, di sini ada lutut normal, di sini masih ada bantalannya. Nah, ketika lutut itu mengalami kerusakan, maka harus diganti dengan yang namanya sendi buatan. Ya, dengan kita beri logam yang dicampur agar di sini sendinya bisa bergerak kembali guys ya. Jadi lutut normal kemudian mengalami kerusakan digantilah dengan sendi buatan atau pergantian sendi istilahnya ya. Kemudian di sini ada yang namanya transplantasi sumsum tulang belakang atau cangkok sumsum tulang belakang. Nah, cangkok sumsum tulang belakang yaitu sumsum merah dari seseorang dicangkokkan kepada orang lain atau dipindahkan ke orang lain guys. Dalam hal ini diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikkannya ke penerima atau resipien tanpa merusaknya. Kenapa? Karena sumsum itu sifatnya sangat lunak. Jadi mesti hati-hati sekali ketika mau dipindahkan ke donor ya. Nah, namanya adalah cangkok atau transplantasi sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya adalah implan. Nah, implan adalah pemasangan suatu material dari benda yang kaku pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Ini contoh gambarnya, guys. Nah, di sini ada semacam benda ya atau material yang bersifat kaku atau keras, bisa dari baja atau dari besi yang tidak berkarat seperti itu, kemudian dimasukkan ke bagian tulang yang mengalami kerusakan tadi guys. Namanya diimplan ya. Kemudian di sini ada tangan bionik atau tangan robot ya, tangan robot atau tangan bionik, yaitu tangan buatan yang fungsional sehingga dapat digunakan untuk memegang benda serta melakukan gerakan kombinasi tangan, misalnya mengetik, minum, makan atau bekerja menggunakan tangan. Jadi kalau ada orang kecelakaan kemudian dia mengalami kerusakan pada tangannya, ini mesti diamputasi atau dipotong, maka nanti bagian yang putus ini bisa digantikan kinerjanya menggunakan tangan bionik agar dia bisa bekerja atau berkegiatan seperti biasa. Nah, kalau ada tangan bionik, ada juga kaki bionik. Nah, kaki bionik merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Nah, chip komputer ditanamkan pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan sehingga lutut ya dan mata kaki dapat berpindah dan melakukan gerakan yang terkoordinasi, misalnya berdiri, berjalan, mendaki, apalagi guys, treadmill ya, kemudian olahraga di gym dan sebagainya. Nah, kaki bionik ini atau kaki robot ini biasanya menggunakan energi dari baterai. Jadi kalau baterainya habis bisa di-charge kembali atau bisa diisi ulang kembali. Nah, selanjutnya ada kursi roda.
Nah, kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan. Alat ini dapat digerakkan dengan cara didorong oleh pihak lain atau juga bisa digerakkan dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan mesin otomatis. Nah, jadi bisa digerakkan sama orang lain, atau bisa kamu gerakkan sendiri, atau bisa menggunakan mesin secara otomatis. Jadi ada kursi roda manual, ada kursi roda elektronik ya. Oke, selanjutnya adalah penjepit ortosis. Ya, apa ini guys? Penjepit ortosis. Nah, penjepit ortosis ini merupakan teknologi untuk membantu seseorang yang mengalami rakitis atau osteomalacia, di mana kakinya bengkok, bisa letter O, bisa letter X, atau dengan cara pemakaian sepatu, ya, pemakaian sepatu khusus yang harus selalu dipakai oleh penderitanya agar kaki bengkoknya bisa normal kembali, agar yang tadinya X atau O bisa menjadi lurus. Jadi harus menggunakan sepatu khusus ya guys. Namanya adalah penjepit ortosis. Ini adalah teknologi untuk mengatasi penyakit rakitis atau osteomalacia. Nah, selanjutnya ada viskosuplementasi. Ini adalah teknologi dengan cara menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumasan. Nah, di sini guys, di sini ada alat suntik atau injeksi. Yang kuning ini guys, namanya adalah asam hyaluronat, ya. Asam hyaluronat yang disuntikkan ke celah-celah sendi. Ini biasanya di bagian pelumas sinovial itu untuk memperbaiki gizinya serta agar semakin lumas, semakin fleksibel ketika digerakkan atau tidak kaku lagi. Ya, namanya adalah viskosuplementasi. Kemudian di sini ada juga vertebroplasty. Apa itu? Nah, vertebroplasty merupakan teknik perbaikan patah tulang pada bagian tulang belakang dengan cara memasukkan semen tulang melalui jarum suntik khusus. Pemberian semen tulang dimaksudkan untuk menyangga dan memberi kekuatan pada tulang dari dalam, guys. Nah, dalam hal ini semen akan mengeras setelah 15 menit kemudian dan keesokan harinya pasien sudah dapat berjalan. Nah, di sini dia memasukkan semen tulang melalui jarum khusus, guys. Ini seperti semen guys ya, semen putih, kemudian dimasukkan di celah-celah sendi ini, guys, atau di bagian tulangnya ya. Nah, tadi kalau pencekukan tulang rawan ini merupakan teknik dengan cara menanam tulang rawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak. Berarti di sini sama dengan kasus tadi guys ya, kasus transplantasi sumsum ya. Jadi mengambil bagian dari donor ke refisien. Oke, selanjutnya ada facialplasty. Nah, facialplasty ini gambarnya guys ya, merupakan teknik bedah endolaparoskopik terbaru. Nah, teknik ini merupakan hasil perkembangan dari teknik vertebroplasty. Disebut facialplasty karena teknik ini menggunakan balon sebagai pengganti pembuluh darah buatan. Kemudian balon tersebut diisi dengan bahan tulang yang memiliki sistem hidrolik sehingga pasien dapat tegak seperti sedia kala. Oke, ini merupakan inovasi dari vertebroplasty ya. Yang terakhir adalah skrup berbahan tulang. Nah, pada teknik ini, skrup tulang berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian tulang yang akhirnya tumbuh menjadi tulang. Teknik ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengobatan dan beban fisik si pasien. Perlu kamu ketahui guys, bahwa harga skrup ini yang digunakan dalam perawatan patah tulang dapat mencapai 100.000 yen. Atau kalau kamu rupiahkan berapa juta gitu ya. Kamu rupiahkan berapa juta untuk perawatan patah tulang menggunakan skrup berbahan tulang ini. Berarti di sini harganya sangat mahal ya. Oke, demikianlah pembahasan materi pada pagi hari ini tentang kelainan dan teknologi pada sistem gerak manusia. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Sir. Ya, sama-sama. See you next time.